Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang pembahasan etika bisnis perusahaan terkait dengan masyarakat. Pertama-tama izinkan saya dulu ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Eko Agung Tri Utomo, yang kedua ada Nabila Aprilia Pasha, dan terakhir saya sendiri M. Fauzi Yazid. Oke, kita langsung mempresentasikan hasil diskusi kami. Relasi perusahaan dengan masyarakat. Sebagai bagian dari kehidupan bisnis, masyarakat berperan sebagai penghubung antara pemerintah dengan perusahaan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan selalu aktif mengoreksi dan pembangunan melalui penyampaian aspirasi kepada anggota legislatif. Selanjutnya ada isu tentang praktik bisnis. Isu-isu yang ditemukan masyarakat berkaitan dengan kegiatan bisnis adalah dampak kegiatan bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Isu-isu tersebut dapat menjadi sebuah peluang atau resiko bagi perusahaan, tergantung seberapa kuat isu-isu tersebut berimplikasi positif atau negatif terhadap kinerja perusahaan. Apabila perusahaan mengabaikan isu-isu perusahaan itu, menurut McKinsey, maka masyarakat dapat memberi tekanan besar kepada perusahaan dalam bentuk penolakan mereka atas keberadaan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzi. Pengembangan masyarakat. Yang pertama itu ada kebijakan operasional di tingkat manajer atau direktur. Yang kedua ada perusahaan bekerja sama secara lintas sektoral dengan instansi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pengembangan atau pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan partisipasi warga sebagai bagian dari strategi atau aktivitas bisnis. Misalnya itu dengan melibatkan warga atau masyarakat dalam proses perencanaan bisnis perusahaan. Selanjutnya ada respon perusahaan terhadap tuntutan pemangku kepentingan. Itu yang pertama itu ada inactive company, di mana sebuah perusahaan dapat saja mengabaikan kepentingan para pemangku kepentingan jika perusahaan tersebut merasa bahwa kebijakan tidak banyak berpengaruh kepada banyak pihak, termasuk kepada pemangku kepentingan tersebut. Yang kedua ada reactive company. Jika sudah dihadapkan kepada gugatan pengadilan, banyak perusahaan bersikap reaktif dan hanya mematuhi ketentuan jika dipaksa oleh keadaan atau keputusan pengadilan semata. Yang ketiga ada proactive company, di mana perusahaan terus berupaya menanggapi perubahan keinginan pemangku kepentingan. Salah satu ciri perusahaan proaktif adalah memiliki departemen divisi khusus yang menangani hubungan dengan masyarakat, konsumen, dan pemerintah. Dan yang keenam, PPT ke-6 ada interactive company, di mana perusahaan mau membuka jalan dialog dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan sadar bahwa dengan cara saling menghormati, percaya kepada para pemangku kepentingan, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Corporate Social Responsibility. Menurut The World Business Council for Sustainable Development, komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya. Menurut Green Paper on CCR, suatu konsep yang dalam hal ini perusahaan mengintegrasikan perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnis dan interaksinya dengan para pemangku kepentingan secara sukarela. Selanjutnya pencitraan dan profitabilitas. Menurut Kans, citra image adalah seseorang atau pihak tertentu memandang suatu perusahaan orang lain, komite, atau aktivitas. Citra perusahaan dapat berasal dari pelanggan potensial, pesaing, distributor, pemasok, asosiasi dagang, dan gerakan konsumen. Macam-macam citra menurut Frank Jeffkin. Yang pertama ada citra cermin, kedua citra diri, ketiga citra keinginan, keempat citra perusahaan, yang kelima citra serba aneka.
Ya teman-teman, sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Bila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.